Pembahasan kali ini mengenai logika matematika. Logika matematika yang akan kita bahas itu pembahasannya ada pernyataan dan kalimat terbuka, pernyataan majemuk, inverse, konverse, dan kontraposisi, pernyataan berkuantor, pernyataan majemuk bersusun, penarikan kesimpulan. Jadi yang pertama itu yang akan kita bahas adalah pernyataan dan kalimat terbuka. Kalau untuk pernyataan sendiri, nah bisa di sini dilihat nih ada contohnya. Manusia adalah makhluk hidup. Air sungai mengalir dari hulu ke hilir. Indonesia terletak di kutub utara. 2 tambah 2 sama dengan 5. 45 adalah bilangan asli. Jadi pernyataan itu adalah kalimat yang jelas nilai kebenarannya itu dia benar atau salah kayak gitu. Jadi dia itu nggak labil kalimatnya ya, itu namanya pernyataan. Nah untuk yang kedua kalimat terbuka ya, pembahasan pertama nih pernyataan dan kalimat terbuka. Sekarang kalimat terbukanya. Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Kalimat terbuka selalu mengandung peubah-peubah atau variabel-variabel. Variabel-variabel itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya huruf-huruf yang kita tidak tahu itu nilainya berapa gitu, angkanya berapa. Jadi kayak contoh kalimat ini nih, x plus 2 kurang dari 4, x bilangan real, x nya aja nggak tahu berapa. Terus ini kurang dari 4, x nya ini bilangan real. Jadi kita mau masukin angka berapa bisa jadi ini kan jadi belum jelas ya benar atau salahnya, seperti itu. Kayak ini juga nih, y sama dengan 2x plus 1, x dan y bilangan real gitu. Terus b dijuluki kota hujan, b siapa ya kan, nggak jelas nih. Intinya kalau misalkan nilai kebenarannya itu belum jelas benar atau salah, itu namanya kalimat terbuka gitu ya. Selanjutnya ingkaran nih. Ingkaran itu berarti kan kebalikan tuh. Kalau kebalikan jadinya yang tadinya misalkan ingkaran dari pernyataan P dilambangkan dengan nih stripnya, tapi stripnya itu bergelombang. Ini namanya ingkaran atau negasi P, atau dibaca bukan P gitu. Jadi kalau misalkan pernyataan yang tadinya benar, ingkarannya berarti salah, atau kebalikannya salah. Kalau salah ya jadi benar kayak gitu. Selanjutnya kita bahas yang pembahasan kedua itu pernyataan majemuk. Nah pernyataan majemuk itu nantinya ada konjungsi, disjungsi, implikasi, sama biimplikasi. Jadi ini kata hubungnya ada dan, atau, jika maka, atau jika dan hanya jika. Jadi kalau konjungsi itu nanti katanya itu dan pemisahnya. Kalau disjungsi atau, kalau implikasi jika titik-titik maka titik-titik. Terus kalau biimplikasi itu ada kalimat pertama, terus kata hubungnya jika dan hanya jika, terus kalimat keduanya gitu. Terus konjungsi adalah pernyataan majemuk yang dibentuk dari dua pernyataan yang dihubungkan dengan kata dan. Kata dan dilambangkan dengan, nah ini huruf ini ya, huruf I tapi bentuknya kayak ya kayak apa tuh namanya, kebalikan dari huruf I lah ya. Jika P dan Q pernyataan tunggal, maka konjungsi dari P dan Q dinyatakan dengan, nah ini simbolnya gitu. Terus kita lihat contoh soal. Tentukan konjungsi dari pernyataan-pernyataan berikut. Coba yang A aja ya. P, perahu berlayar dengan bantuan mesin. Q, perahu berlayar dengan bantuan angin. Berarti konjungsinya itu kita hubungkan dua kalimat ini dengan pemisah katanya itu dan. Maka jadi seperti ini, perahu berlayar dengan bantuan mesin dan angin gitu. Lanjut, setelah kalimat kalian harus tahu tentang tabelnya nih. Jadi ada kalimat pertama ini disimbolkan P, kemudian Q ini kalimat kedua disimbolkan Q. Terus untuk kalimat pertama ini BBSS, kalimat kedua ini BSBS ya. Kemudian P dan Q ini maksudnya adalah gini, P konjungsi Q atau P dan Q ketika kalimat pertama benar, kalimat kedua benar, hasilnya benar, lainnya salah ya. Jadi lainnya hasilnya salah. Oke,
Jadi BBB lainnya salah. Berarti BSS hasilnya. SB jadinya S, SS jadinya S gitu. Jadi cuman BB hasilnya, B lainnya S gitu ya. Nah, kita ke contoh soal nih. Jika pernyataan P bernilai benar dan Q bernilai salah, tentukan nilai kebenaran dari konjungsi-konjungsi berikut. Kita coba satu. Misalkan kita coba yang C ini. Apakah ini jawabannya B? Kita cek. Negasi Q. Q itu bernilai salah. P itu bernilai benar, ya. Kemudian berarti kalau negasi Q, ingkaran dari Q. Ingkaran dari Q, kebalikan dari Q. Kebalikan dari Q, kebalikan dari S, yaitu B. Dan P-nya bernilai benar, B. Berarti B dan B hasilnya B. Gitu, ya. Selanjutnya kita bahas tentang disjungsi. Nah, disjungsi itu dipisahkan dengan kata atau seperti huruf V, ya. Dan dia ada kata kuncinya nih pada tabel kebenaran. Kita lihat di sini. Kalimat pertamanya P, kalimat keduanya Q. Ketika P atau Q atau P disjungsi Q, ya. Jadi salah satu B, ya. Salah satu benar, ya. Nilai kebenarannya B. Kebenarannya B alias benar. Kita cek. Salah satu ada B, ini ada dua-duanya, otomatis B, ya, benar. Ada salah satu B, hasilnya B. Ada salah satu B nih dari dua kalimat ini, hasilnya B. Nggak ada sama sekali, ya, S gitu. Selanjutnya kita akan membahas implikasi. Nah, implikasi ini katanya, ya, kata hubung tuh jika titik-titik maka titik-titik. Simbolnya itu tanda panah, ya, tanda panah kayak gini. Terus jadi penulisan ketika dua kalimat seperti ini. Untuk tabel kebenaran pada implikasi, jadi ada kata kuncinya nih. Kata kuncinya adalah B, S, hasilnya S, lainnya B. Gitu ya. Maksudnya adalah gini. Ketika kalimat pertama dianya B, ya, B. Kalimat keduanya S, ya. Berarti hasilnya S. Gitu. Oke. Nah, berarti lainnya B. Maksud lainnya adalah apa? BB, B. SB, B. SS, B. Ingat, kalau kalimat pertamanya itu S, bernilai salah. Kalimat keduanya bernilai benar, berarti hasilnya benar, ya. Jangan kebalik. Pokoknya, di dalam implikasi, itu yang bernilai salah kalau kalimat pertamanya benar dan kalimat keduanya salah. Gitu. Lanjut, biimplikasi. Biimplikasi itu dilambangkan dengan panah bolak-balik kanan kiri kayak gini. Terus kata hubungnya itu jika dan hanya jika, itu ada di tengah-tengah. Jadi nanti ada kalimat pertama dengan kata hubung jika dan hanya jika, terus ada kalimat keduanya. Kemudian, nah, simbolnya jadi seperti ini nih. Kalau misalkan kalimat pertamanya P dan kalimat keduanya itu Q, gitu. Untuk tabel kebenarannya bisa dilihat. Jadi kalau biimplikasi itu kata kuncinya gini. Kalau kembar nilainya B. Nilai B gitu. Maksudnya adalah gini kembar. Kalimat pertama B, kalimat kedua B, berarti nilainya B. Kalimat pertama S, kalimat kedua S, nilainya B, berarti lainnya salah. Jadi kalau dia nggak kembar, nilainya salah untuk diimplikasi. Jadi BS hasilnya S, SB hasilnya S gitu. Nah, terus kita mempelajari ingkaran dari implikasi. Biasanya ingkaran dari implikasi kan dalam bentuk kalimat. Jadi ingkaran dari implikasi itu, gitu ya. Sama satu lagi, yaitu ini.
gitu. Jadi lingkaran dari implikasi ada dua, P dan negasi Q, negasi P atau Q. Jadi ini kata hubungnya itu dan, ini kata hubungnya itu atau, gitu ya. Kita aplikasikan dalam bentuk kalimat ya. Tentukan lingkaran dari pernyataan jika harga naik maka permintaan turun. Jadi harga naik itu kan kalimat pertama, permintaan turun itu kan kalimat kedua. Nah lingkarannya itu kayak gini nih, kan jadinya P dan negasi Q. Jadi P itu kan harga naik. Terus kata hubungnya dan negasi Q berarti kebalikan dari kalimat si Q. Permintaan turun berarti permintaan tidak turun. Atau bisa juga hasilnya harga selain P dan negasi Q bisa juga negasi P atau Q. Berarti harga tidak naik ya. Harga tidak naik atau permintaan turun. Nah, gitu. Oke, jadi pembahasan yang ketiga itu mengenai inverse, converse, dan kontraposisi. Nah, inverse, converse, dan kontraposisi ini berkaitan dengan si implikasi gini ya. Jadi ada di tabel sini nih. Jadi yang tadinya PQ, kalau inverse berubah jadi negasi P, implikasi negasi Q. Jadi kata hubungnya tuh tetap pakai jika maka, jika titik-titik maka titik-titik gitu ya. Terus kalau converse itu tinggal dibalik aja. Yang tadinya PQ jadi QP. Terus kalau kontraposisi itu PQ-nya itu jadi negasi Q, implikasi negasi P gitu. Jadi ada hubungannya nih dengan kalimat. Nih kita lihat nih kalimat yang di atas. Jadi implikasinya awalnya gini nih, jika Ira seorang penyanyi, maka ia seorang artis. Berarti Ira seorang penyanyi ini si P, ia seorang artis ini si Q, gitu kan. Nah, kalau untuk tahu pertanyaan untuk menjawab inverse, converse, kontraposisi, jadi kalau ini QP ini namanya adalah converse, ya kan? Kemudian negasi P, negasi Q itu namanya inverse. Nah, ini harusnya negasi Q, negasi P ini namanya kontraposisi, gitu. Jadi, kalau converse-nya QP berarti tinggal dibalik. Jika Ira seorang artis, maka ia seorang penyanyi gitu. Kalau negasi P, implikasi negasi Q, berarti kebalikan dari kalimat pertama. Jika Ira bukan seorang penyanyi, ya kan, kebalikan dari seorang penyanyi bukan seorang penyanyi, maka ia bukan seorang artis. Kebalikan dari kalimat kedua juga. Terus kalau kontraposisi itu kebalikan dari kalimatnya itu negasinya, ya kan? Jadi gini, negasi Q berarti yang ini. Jika Ira bukan seorang artis, maka ia bukan seorang penyanyi. Itu kontraposisi. Jadi kayak gitu ya. Nah, antara implikasi, converse, inverse sama kontraposisi itu ada setara hasil kebenarannya. Jadi gini, implikasi ini nilai kebenarannya itu sama dengan ya kontraposisi. Converse setara dengan inverse. Selanjutnya kita bahas pernyataan berkuantor nih, yang keempat. Kita ada 6 pembahasan ya, dan ini yang keempat. Terus kuantor itu terdiri dari kuantor universal dan kuantor eksistensial. Jadi kuantor universal itu dilambangkan dengan A kebalik nih, dibaca untuk setiap semua kayak gitu, keseluruhan ya, itu namanya kuantor universal. Kemudian kuantor eksistensial dilambangkan dengan nih, E-nya kebalik juga nih sebelah kiri, dibaca terdapat gitu ya, terdapat A. Bisa juga katanya itu ada gitu ya. Kemudian kita ke contoh soalnya nih, tentukan lingkaran setiap pernyataan berikut. Jadi
Kalau ingkaran itu kan kebalikan dari isi kalimat semuanya. Jadi semua orang menyukai matematika, berarti kebalikan dari semua itu tidak semua dong ya. Atau bisa juga kita ubah dengan kalimat yang lebih enak, itu adalah tidak setiap orang menyukai matematika. Atau bisa juga kebalikan dari semua atau kebalikan dari kuantor universal, ya kuantor eksistensial itu yang tadinya semua kita ubah dengan ada beberapa orang tidak menyukai matematika gitu. Lanjut. Kemudian ini kan kuantor universal ya, setiap X anggota bilangan asli, X anggota bilangan real. Jadi ada anggota bilangan asli itu bukan anggota bilangan real gitu. Ada nilai X sehingga X tambah 1 sama dengan 5, dan untuk setiap X berlaku X pangkat 2 lebih dari 0. Ini ada dannya ya. Berarti kita cek. Ada nilai X sehingga X plus 1 sama dengan 5. Kebalikan dari ada setiap ya, untuk setiap atau semua. Untuk setiap nilai X berlaku X tambah 1 yang tadinya sama dengan jadi tidak sama dengan, karena kan yang ditanya tadi ingkaran. Kemudian dan itu ingkarannya itu pakai atau ya, ingkaran dari dan itu atau. Kemudian untuk setiap X berlaku X pangkat 2 lebih dari 0. Untuk setiap berarti kebalikan dari untuk setiap ada beberapa atau ada gitu ya. Ada nilai X berlaku X pangkat 2, kebalikan dari lebih dari, kurang dari, sama dengan 0. Jadi kalimatnya itu bisa seperti ini. Untuk setiap nilai X berlaku X tambah 1 tidak sama dengan 5, atau ada nilai X sehingga X pangkat 2 kurang dari sama dengan 0. Selanjutnya kita akan membahas pernyataan majemuk bersusun. Nah, pernyataan majemuk dapat juga disusun lebih dari 2 pernyataan yang berbeda, misalnya PQR dan ingkarannya atau PQRS dan ingkarannya, seperti itu. Jadi di sini ada contoh soal. Jika PQ dan R adalah pernyataan tunggal yang berbeda, buatlah tabel nilai kebenaran dari P dan Q atau R. Nah, seperti ini. Jadi, kenapa sih tadi kalau yang apa tuh namanya? Yang P tadi ya? P, Q. Kenapa cuman BBSS, ini BS BS. Kenapa 4 ini 8? Nah, jadi banyaknya kalimat itu mempengaruhi nilai benar salahnya itu untuk susunan ke bawah ya. Jadi kalau 2 kalimat P dan Q aja, berarti kan ini ada 2. Berarti 2 pangkat 2. Berarti susunan ke bawahnya ada 4. Kita bagi 2. Berarti benarnya 2, salahnya 2 untuk kalimat pertama. Untuk yang kedua, berarti dibagi 2 lagi. Berarti kan selang-seling tuh. 2 bagi 2 1. Berarti selang-selingnya 1, BS BS. Nah, kita coba yang ini PQR. Berarti kan ada 3. Rumusnya itu kan 2 pangkat N, 2 pangkat 3 itu kan 2 kali 2 kali 2, 8. Berarti 8 ke bawah. Berarti kita bagi 2. B-nya 4 untuk kalimat pertama nih, ya kan? B-nya 4, S-nya 4 gitu. Nah, 4 bagi 2, 2 berarti selang-seling BB SS BB SS, bagi 2 lagi. Ya. Jadi selang-selingnya 1, BS, 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 BS gitu. Terus karena pertanyaannya itu adalah P dan Q atau R,
Di dalam operasi bilangan kan kita dahulukan yang dalam kurung dulu ya. Ya udah deh. P dan Q kita selesaiin dulu. Ingat kalau P dan Q yang dan ini nilai B ya. B bernilai B, lainnya salah. Kita cek. B S ya. BSS, SBS, SBS, SSS, SSS. Ya, jadi cuman ini doang nih B karena B dan B nilainya B, lainnya salah. Kemudian setelah P dan Q udah nggak ada dalam kurung lagi, kita satukan dengan yang di luar atau R. Berarti P dan Q atau R. Nah, berarti hasil yang ini dihubungkan dengan hasil yang ini, gitu kan? Jadi B tapi disimbolkan atau. Kalau atau itu salah satu B hasilnya B. Berarti salah satu B, salah satu ada yang B. Ada salah satu B, ada salah satu ada. Nggak ada S. Ada salah satu B-nya? Ada. Ada salah satu B-nya? Nggak ada S. Salah satu ada. Salah satu nggak ada B-nya, jadi S. Nah, maka jawaban nilai kebenarannya itu adalah ini. Gitu. Nah, tadi kan caranya dalam kurung dulu, baru keluarin ya. Ada cara lainnya, kita buat ya. Jadi kan P dan Q atau R ya. Nah, sama, tapi kita nggak ada yang PQR ininya nih, nggak ada. Jadi langsung aja huruf PQR nya kita ganti sesuai dengan yang tadi, pakai rumus yang 2 pangkat N itu ya. Jadi di sininya ada 8 dibagi 2, 4. B nya 4, S nya 4, B nya 2, S nya 2, B nya 1, S nya 1, gitu. Kemudian tetap selesaikan dalam kurung, tapi ini tabelnya agak berbeda ya. Jadi kita dalam kurung dulu, berarti P sama Q ini pakai dan. Tadi kan kalau dan itu kata kuncinya B dan B ya. Lainnya salah. Berarti ini B, ini S gitu. Nah, hasil dari ini kamu gabungin ke sini. Karena kan hasil dari P dan Q atau R ya. Jadi hasil dari P dan Q yang ini atau R ini. Hasil B, S, B ya kan, ada salah satu SB, B, SB, SS, S, SB, B, S, SB, B, S. Berarti ini hasilnya. Terus biar cantik dikotakin boleh. Terus kalau gurunya suruh nulis langkah-langkahnya bisa. Berarti ini kan langkah pertama nih. Yang ini kan. Habis itu ini yang kedua. Ini yang terakhir, ketiga. Gitu deh. Ya, jadi ini cara keduanya. Selanjutnya, jadi pernyataan majemuk itu ada yang disebut dengan pernyataan tautologi, kontradiksi. Ya, jadi kalau tautologi itu nanti endingnya itu nilai kebenaran semuanya B. Kalau kontradiksi itu nilai endingnya itu semuanya S gitu. B itu benar, S itu salah. Jadi di sini ada contoh nih, disuruh tunjukkan P implikasi Q dan P implikasi Q itu tautologi apa enggak. Kita buat yang di sebelah sini aja ya, pakai
cara yang kedua dulu. Berarti ini kan hurufnya cuman ada 2 ya, P dan Q. Berarti 2 pangkat N, 2 pangkat 2, 4. Berarti 4 itu kita bagi 2, benarnya 2, S-nya 2 untuk kalimat pertama. Kita tulis dulu P, Q, dan P, Q. Berarti benarnya 2, salahnya 2. Benarnya 1, salah 1. Itu B, B, S, S, B, S, B, S. Nah, kita selesaikan dulu nih yang dalam kurung dulu kan. Ini nih. Yang ini dulu berarti. Kalau implikasi ini kan syaratnya itu BSS, lainnya B. Berarti BSS, lainnya B. Ya. BSS, nggak ada lagi kan BS. Berarti ini B gitu. Setelah dalam kurung kita keluarin gitu kan. Berarti hasil ini ke sini. Tapi dan, kalau dan itu kan BBB, lainnya S. BBB ya. S, 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 karena bukan BB ya kan. Nah, hasil ini ke terakhir sini ya, kita ganti deh warnanya. Implikasi nih, berarti BSS ya, BS, 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 BS nggak ada, berarti B, BBB, SSB, SBB, SSB. Nah, endingnya nilainya B semua, berarti pernyataan ini adalah tautologi. Bener ya, dalam bentuk tabelnya seperti ini nih. Pertama, karena soalnya kayak gini, PQ dulu, kemudian pakai PQ dan P, kemudian endingnya. Jadi sama ya, BBSS, BSBS, kemudian PQ, berarti BSS, lainnya bukan BS, jadinya B. Kemudian PQ ini dihubungkan ke sini ya, jadinya BB, BSBS, BSS, BSS. Nah, hasil dari ini dihubungkan ke Q. Hasil dari sini dihubungkan ke Q ya, berarti BB, B, S, S, B, S, B, B, S, S, B. Jangan sampai salah. Ini yang pertama, ini yang kedua. Oke? Pembahasan selanjutnya mengenai penarikan kesimpulan. Nah, penarikan kesimpulan itu ada yang pertama, silogisme ya. Silogisme adalah suatu metode penarikan kesimpulan dengan aturan sebagai berikut. Jadi P implikasi Q, Q implikasi R, hasilnya P implikasi R. Jadi cara simpelnya itu untuk penarikan kesimpulan, coret aja kalimat yang sama ya. Sisanya itu adalah kesimpulannya. Jadi P Q, Q R, Q yang sama. Sisanya P sama R. Maka kesimpulannya PR gitu. Nah, untuk bentuk seperti ini dinamakan silogisme. Kita ke contoh kalimat ya. Buatlah kesimpulan dari premis-premis berikut sehingga terbentuk argumen yang sah. Nah, kita contohin yang A aja. Jika matahari bersinar, maka cuaca cerah. Jika cuaca cerah, maka hujan tidak turun. Kita lihat kalimat yang sama apa? Cuaca cerah. Kita coret. Berarti kesimpulannya adalah jika matahari bersinar, maka hujan tidak turun. Kita cek jawabannya. Jika matahari bersinar, maka hujan tidak turun atau tidak turun hujan. Inti kalimatnya sama, begitu. Selanjutnya itu modus ponens. Nah, modus ponens itu bentuknya seperti ini. Jadi, premis pertama implikasi PQ, premis kedua cuma satu kalimat, endingnya tetap
Caranya sama, coret kalimat yang sama, sisanya adalah kesimpulan. Bentuk yang seperti ini dinamakan modus ponens. Jika X burung, maka X dapat terbang. Gagak burung. Nah, berarti ini yang sama-sama burung kita coret. Ya, berarti gagak dapat terbang. Ya, ini kesimpulannya. Modus tollens. Nah, modus tollens ini implikasi yang pertama, kemudian yang kedua itu kalimat yang kedua tapi kebalikan. Tetap sama endingnya ya, coret yang sama, sisanya adalah kesimpulan. Jika bulan di atas laut, maka laut pasang, laut tidak pasang. Kita coret laut pasang, laut pasang. Ada negasi atau ingkaran atau kata tidak, bulan di atas laut, berarti bulan bukan di atas laut gitu. Kita cek kesimpulannya, benar ya, bulan tidak di atas laut. Jika pemanasan global terjadi, maka suhu udara naik. Jika suhu udara naik, maka ini ada kalimat yang sama. Berarti jika pemanasan global terjadi, maka es di kutub mencair. Nah, terus periksalah sah atau tidak argumen berikut. Kita coba cek. Kita coret Kiki, hasilnya negasi P, betul. Coba lagi deh, ini. Jika X bersuku Asmat, maka X orang Papua. Roni bukan orang Papua, orang Papuanya kita coret karena sama. X-nya juga, berarti Roni bukan bersuku Asmat. Itu kesimpulannya. Jadi selesai juga pembahasan mengenai logika matematika. Kalau ada pertanyaan silakan ketik di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan ditunggu video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.